Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, ini beberapa penampakan rumah aku yang belum dibersihin dan sesudah dibersihin. Nah, video kali ini aku mau berbagi tips kepada kalian gimana sih caranya supaya mengerjakan pekerjaan rumah yang banyak, tapi pengerjaannya dengan cepat dan pastinya rapi dan bersih. Rumah yang selalu terlihat berantakan itu sangat wajar ya teman-teman, apalagi kita seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil-kecil. Jadi kita sebagai seorang ibu harus sabar ya teman-teman, karena anak yang sedang bermain itu mereka sedang belajar ya teman-teman. Belajar bereksplorasi. Tapi rumah yang terlalu berantakan juga kadang bisa bikin kita stres. Dan kalau pekerjaan itu nggak langsung dikerjain, itu pekerjaan semakin menumpuk ya teman-teman. Jadi membuat kita itu lebih capek dan kita menjadi lebih bad mood gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku biasanya kalau dalam satu ruangan itu berantakan semua, mulai dari depan, ruang tamu, kamar, sampai ke dapur itu semua berantakan. Nah, biasanya yang aku duluin itu di bagian dapur ya teman-teman. Karena menurut aku, di dapur itu apabila semuanya udah rapi, kayak udah dicuci-cuciin piringnya, udah masak, itu malah bikin aku tenang. Karena kalau kita udah masak itu kadang anak tiba-tiba lapar dan pengen makan, mereka bisa makan dulu ya teman-teman, dan kita ngerjain pekerjaan yang lainnya itu lebih santai. Tapi nggak semua orang kayak aku sih teman-teman, yang kalau mau ngerjain apa-apa harus di bagian dapur dulu. Ada juga yang bagian kamar dulu, ada juga yang bagian depan dulu. Nah, kalau aku biasanya bila mengerjakan rutinitas itu dimulai dari dapur. Aku jarang banget kalau habis bangun tidur itu merapikan tempat tidur ya teman-teman, karena di saat aku lagi merapikan tempat tidur itu kan bangunnya pagi. Nah, anak-anak itu kalau pagi itu kan pada belum bangun, kebetulan mereka tidurnya masih sama aku. Jadi kalau aku bangun pagi itu nggak mungkin langsung dibenerin ya teman-teman atau diberesin, karena mereka masih tidur juga. Dan akhirnya aku beberes dapur dulu, karena mereka masih tidur kan, jadi masih bisa ditinggal ya teman-teman untuk bebenah. Tapi kalau mereka udah bangun, bebenahnya jadi nggak bisa karena agak terganggu dan pekerjaan aku jadi lama. Nah, begitu ya alasannya ya teman-teman, kenapa aku bangun tidur itu nggak langsung beresin tempat tidur. Jadi aku lebih memilih untuk bebenah dapur dulu. Nah, apabila dapur udah selesai, maka aku lebih santai nih mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan ketika anak bangun tidur, itu makanan udah selesai, dapur udah beres, itu rasanya bikin aku tenang. Kalau teman-teman gimana nih? Mengawali pekerjaan di rumahnya itu di bagian mana dulu? Tolong komen ya. Nah, ini aku lagi bersihin dapur. Aku tuh biasanya kalau lagi masak atau beberes dapur itu yang aku utamain menanak nasi dulu ya teman-teman. Jadi seberantakan apapun dapur itu aku harus ngedepanin masak nasinya dulu, walaupun agak ribet cara masak nasinya karena ada piring yang numpuk di wastafel, tapi aku usahain gimana caranya nasi itu aku cepet matengin atau aku selesain dulu. Kan aku tuh masaknya nggak pakai magicom ya teman-teman, aku masaknya menggunakan pengukusan, jadi lumayan ribet sih teman-teman, tapi
emang itu kebiasaan yang aku lakuin. Jadi menurut aku ketika nasi lagi dimasak, kita proses mencuci piring itu kan waktunya hampir lama dan bebarengan ya teman-teman. Jadi akhirnya nasi mateng dan cuci piringnya juga barengan selesai. Nah, kita bisa lanjut mengerjakan pekerjaan lain, contohnya ya kita memasak lauk dan sayur. Nah, balik lagi ke video. Nah, ini kan aku lagi masak nasi ya teman-teman. Selesai masak nasi, aku juga bebarengan selesai menyuci piring. Ini aku lanjut mau bikin manisan kolang-kaling ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa aku pingin banget makan manisan kolang-kaling. Kebetulan aku dapat kolang-kalingnya dari pedagang keliling ya teman-teman. Ini aku beli setengah kilo, harganya 7.000. Nah, ini aku bikin manisan kolang-kalingnya menggunakan nutrisari karena aku nggak mempunyai pasta kayak perasa-perasa makanan. Aku bikinnya menggunakan nutrisari rasa jeruk. Jadi ini aku tambahin gula supaya nanti manisan kolang-kalingnya nggak terlalu asam, tapi tetap ada sensasi manis-manisnya. Nah, ini aku sambil menunggu kolang-kalingnya matang, manisan kolang-kalingnya matang, ini aku melanjutkan pekerjaan lain ya teman-teman. Kayak gini nih, aku lagi nyuci tempat sampah aku yang lumayan kotor. Jadi tips dari aku, kalau kalian ingin mengerjakan pekerjaan yang dalam satu waktu bisa diselesaikan bebarengan, bisa kalian memasak sesuatu di dapur, tapi masakan itu yang bisa ditinggal. Nah, itu kalian bisa di waktu yang luang kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ya teman-teman. Kayak aku lagi bersihin ember ini dan sambil menunggu masakan aku juga matang. Dan berhubung masakan yang aku masak ini lumayan lama matangnya, ini aku kerjain pekerjaan yang lain ya teman-teman, kayak nyapu. Ini di bawah wastafel aku mau aku bersihin karena lumayan kotor. Jadi aku nggak mau kotorannya itu nanti lama-lama menumpuk kalau nggak dibersihin. Ini mau aku langsung bersihin aja ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi dalam satu waktu itu bisa 2-3 pekerjaan yang bisa kita lakuin. Jadi ingat ya teman-teman, sebelum mengerjakan pekerjaan ini utamain kita memasak yang bisa ditinggal lama ya teman-teman. Jangan yang kalau kita masak itu yang gampang gosong, contohnya kayak menggoreng telur. Itu kayaknya susah banget untuk ditinggal, walaupun bisa ditinggal tapi pastinya sebentar ya teman-teman. Nah, ini aku biasanya kalau pingin pekerjaan aku cepat selesai, yaitu teman-teman aku menanak nasi dulu. Jadi kan menanak nasi itu prosesnya lumayan lama dan itu bisa ditinggal. Jadi aku bisa mengerjain pekerjaan yang lain dulu. Akhirnya pekerjaan yang lain selesai, masak aku yang lumayan lama itu juga selesai. Jadi nanti anak-anak kalau udah bangun bisa langsung makan, dan pekerjaan yang lain juga bisa selesai dan rumah juga rapi karena kita mengerjakannya dalam satu waktu itu 2-3 pekerjaan yang dapat kita langsung selesaikan. Tips selanjutnya adalah kurasi barang yang tidak terpakai. Tips ini berlaku buat teman-teman yang suka mengoleksi barang. Kadang karena kita hobi mengoleksi barang, akibatnya membuat ruangan kita menjadi menumpuk ya teman-teman, karena kebanyakan barang-barang yang hasil koleksian kita. Maka dari itu saran dari aku supaya barang-barang yang tidak terpakai itu sebaiknya kita buang ya teman-teman. Dan bila memang barang itu sudah tidak terpakai, sebaiknya kita simpan di dalam lemari ataupun gudang, atau kamu bisa menyumbangkan barang-barang tersebut. Kalau aku nggak hobi ya teman-teman, kayak menyimpan barang ataupun membeli perintilan-perintilan yang kecil-kecil untuk rumah aku, karena aku kan tinggalnya di kontrakan 3 petak ya teman-teman. Jadi aku usahakan meminimalisir atau mengurangi pembelian barang-barang yang menurut aku tidak terlalu dipakai.
Dan emang sebagian barang-barang aku ada yang masih dipakai, cuman itu jarang aku pakai. Nah, aku simpan barang-barang tersebut di dalam gudang. Kebetulan rumah kontrakan aku ini ada gudangnya ya teman-teman. Jadi di atas kamar mandi itu si pemilik kontrakan ini menyediakan gudang untuk penyimpanan barang-barang. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali ya teman-teman, buat kita menyimpan barang yang kiranya barang tersebut jarang terpakai, namun barang itu masih perlu atau masih diperlukan sama kita. Nah, balik lagi ke video. Nah, di sini aku lagi mau melipat pakaiannya teman-teman nih. Kebetulan pakaian aku lumayan banyak karena ini pakaian dari liburan kemarin ke Bandung. Jadi pakaiannya lumayan menumpuk. Biasa kan teman-teman kalau kita habis jalan-jalan itu apalagi sampai nginep itu pakaian kotor pasti kita bawa pulang dan akhirnya pakaian itu menumpuk di rumah. Makanya pakaian aku lumayan banyak. Nah, ini aku selesai mengeluarkan pakaian dari hanger. Ini aku mau langsung merapikan hangernya. Nah, biasanya aku kalau habis menjemur seperti ini aku langsung merapikan hangernya ya teman-teman, seperti ini. Dan ini aku mau meletakkan hangernya di dalam kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena di dalam kamar mandi udah aku bikin cantolan hangernya. Nah, cantolan hangernya seperti ini ya teman-teman. Ini bagus banget untuk kalian untuk menyimpan hanger-hanger supaya enggak berserakan, karena hanger seperti ini apalagi terbuat dari kawat ini kalau udah ruwet atau ngelibet-ngelibet itu bikin sebel ya teman-teman, bikin kita jadi bad mood untuk ngejemur pakaian. Jadi aku pernah nyimpen hanger ini di dalam laci ataupun di dalam ember dan hasilnya bikin aku kesel. Yang tadinya semangat mau menjemur pakaian akhirnya jadi malas karena ngelihat pakaian kawat jemuran kawatnya ini ngeruut atau ngelibet-ngelibet ya teman-teman, jadi bikin aku jadi malas. Nah, bagi teman-teman yang mau cantolan hanger yang seperti aku pakai di kamar mandi tadi, link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ketika aku ngeliputin pakaian tadi, aku teringat kalau aku ninggalin manisan kolang-kaling. Nah, ini aku langsung cek, ternyata airnya udah menyusut ya teman-teman, dan alhamdulillah ini kolang-kalingnya enggak gosong, tapi kolang-kalingnya tetap mateng dan empuk. Nah, begini hasilnya ya teman-teman, cantik penampilannya. Ini aku menggunakan Nutrisari rasa jeruk. Kalian bisa cobain gimana rasanya. Tapi jangan lupa dikasih gula ya teman-teman, karena rasa jeruk ini lumayan asam. Jadi kalau nggak ditambahin gula nanti manisan kolang-kalingnya berubah jadi asam kolang-kaling, bukan manisan kolang-kaling ya teman-teman, karena rasanya itu bukan manis alias asam karena perasa jeruknya lumayan kuat. Nah, ini aku ngelipetin pakaian, aku biasanya menggunakan alat ini ya teman-teman. Ini mainan bekas anak aku, mainan yang udah nggak terpakai. Ini aku manfaatin buat ngelipet pakaian seperti ini. Dan aku biasanya kalau ngelipet pakaian itu aku nggak setrika ya teman-teman, jadi aku nyetrika pakaiannya kalau aku ingin keluar rumah saja. Nah, ini aku tinggalin ngelipet pakaiannya sebentar. Ini aku mau cobain kolang-kalingnya. Nah, ini rasanya ada asam, ada manisnya juga ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pingin buat manisan bisa menggunakan Nutrisari rasa jeruk ataupun rasa lainnya yang menurut kalian itu enak ya teman-teman. Ini aku milih rasa jeruk karena emang di warung tadi Nutrisarinya tinggal hanya rasa jeruk ya teman-teman. Sebenarnya kepingin yang lain kayak rasa stroberi ataupun rasa leci, tapi yang ada cuman ini doang. Ya udah deh, itu aja yang dibeli. Dan tips membersihkan rumah yang selanjutnya yaitu menggunakan alat pembersih rumah yang praktis ya teman-teman. Contohnya ada sapu, ada vacuum cleaner, ada pel dan lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatin untuk membersih rumah dengan praktis.
Dan tips selanjutnya dari aku, kalian harus menerapkan sistem in out ya teman-teman. Yaitu dimana bila kalian membeli suatu barang, itu artinya kalian harus mengeluarkan satu barang dari rumah kalian. Salah satu contohnya, kalau kalian membeli baju, misal baju yang lama udah nggak terpakai dan kalian berniat ingin membeli pakaian yang baru, sebaiknya pakaian yang lama itu yang udah nggak terpakai itu sebaiknya dibuang aja ya teman-teman, atau bisa kalian sumbangkan supaya pakaian kalian itu nggak menumpuk di lemari baju dan lemari pun menjadi lebih luas. Balik lagi ke video, ini aku selesai mengerjakan pekerjaan aku di bagian dapur. Ini aku mau lanjut nyelesain pekerjaan aku di bagian ruang tamu ya teman-teman. Nah ini aku mau buka jendela ruang tamu aku karena ini lumayan udah siang. Ini mau aku buka dulu supaya ada cahaya masuk ke dalam ruangan. Nah aku biasanya di rumah itu jarang banget buka pintu ya teman-teman, karena di depan rumah aku ini jalanannya lumayan ramai, orang berseliweran lewat dan itu bisa membuat debu-debu yang ada di luar itu masuk ke dalam rumah. Jadi aku meminimalisir supaya debu itu masuk ke dalam. Aku akhirnya jarang membuka pintu ya teman-teman, karena males aja gitu kalau debu-debu itu masuk ke dalam rumah kita. Nah ini aku selesai mengerjakan bagian depan, ini aku langsung mau bersih-bersih kamar. Ini kebetulan anak aku pas lagi aku ngerjain pekerjaan rumah udah pada bangun. Ini yang bangun anak ke-1 dan kedua, dan anak aku yang paling bontot ini belum bangun. Ini aku mau lipat-lipat aja atau susun-susun aja. Setelah beresin tempat tidur, ini mau lap-lap salon ya teman-teman. Ini kebetulan agak berdebu, ini aku mau lap-lap aja supaya debunya hilang dan terlihat lebih bersih aja. Nah begitu ya teman-teman, kira-kira tips dari aku. Semoga video yang aku bikin ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tetap selalu bersemangat dalam beberes rumah, karena rumah bersih, rumah enak dilihat itu kita sendiri yang menikmati ya teman-teman, dan kebersihan itu merupakan daripada iman. Nah ini before after setelah aku beberes ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia di channel aku, udah menyaksikan channel aku. Jangan lupa kembali lagi di channel aku yang lain ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa share, komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.